E-Paper Radar Tasikmalaya kini terbit 2 kali dalam sehari. Untuk informasi berlangganan, kunjungi radartasik.id. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Radar ID. Ketemu lagi sama saya Tina, dan hari ini sersannya atau santai-santainya, serius tapi santainya, sudah ada tamu saya hari ini dari Komisi 3 DPRD Kota Tasikmalaya. Siapa dia? Ini dia, ada Pak Bagas Suryono. Betul ya Pak? Saya takut salah nama nih. Betul sekali. Selamat datang Pak Bagas. Ya, selamat datang. Beliau adalah Ketua Komisi 3 DPRD Kota Tasikmalaya. Nah, Radar ID katanya nih ya, Komisi 3 itu adalah komisi yang paling apa Pak? Paling diminati katanya ya sama anggota DPRD. Kenapa sih diminati? Nanti saya tanya deh Pak Bagas, kenapa Komisi 3 itu paling diminati dan paling banyak ya Pak ya di Komisi 3. Kemudian kita juga akan ngobrol-ngobrol sama Pak Bagas tentang pengawasan apa yang sudah dilakukan oleh Komisi 3 DPRD Kota Tasikmalaya terkait pembangunan di Kota Tasikmalaya. Tentunya pembangunan yang sudah berlangsung atau sudah selesai yang 2019 ya. Biasanya seperti itu pemirsa Radar ID. Jadi nanti pembangunan 2019 akan ada evaluasi atau pengawasan dari Komisi 3 sebagai mitra kerja dari OPD yang tugasnya adalah melaksanakan pembangunan, terutama pembangunan fisik ya. Yuk Pak, kita sapa saja ini Pak Bagas. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah hadir hari ini. Di tengah sama-sama. kesibukannya, tapi belum bisa kungker kemana-mana ya. Masih terbatas. Masih terbatas di wilayah Jawa Barat saja Pak. Jawa Barat ya. Nih Pak, kita ngobrol-ngobrol Komisi 3. Kita santai aja Pak. Ngobrol tentang Komisi 3. Ya. Tadi kan saya bilang nih, Komisi 3 itu komisi yang paling banyak diminati atau diinginkan gitu dalam tanda kutip ya Pak ya. Ya. Kemudian anggotanya juga paling banyak di antara komisi yang lain atau sama saja? Gimana nih Pak? Sebenarnya kalau paling diminati juga tidak ya. Gimana tugas dari partai aja. Sebenarnya saya sendiri juga minatnya di Komisi 4. Cuman sama partai ditugaskan untuk di Komisi 3 gitu. Lagian disebut paling banyak juga tidak. Lebih banyak Komisi 4 malah. Lebih banyak Komisi 4. Komisi 4 itu ada 12 orang, di kita 11 orang. Oh, Komisi 3 hanya 11 orang. Oke. Iya. Dan semua perwakilan dari partainya masing-masing diajukan oleh partai begitu ya Pak ya? Oke. Baik, kita ke pengawasan aja nih langsung Pak. Tugas Dewan itu adalah tugas fungsi atau 3 tugas fungsi DPRD itu adalah pengawasan, legislasi dan penganggaran. Nih kita ngobrolin pengawasan aja deh. Gimana sih Pak pengawasan yang dilakukan Komisi 3 terhadap kinerja dari eksekutif, terutama kaitannya dengan mitra kerja Komisi 3? Sebelumnya saya garis bawahi dulu ya. Fungsi pengawasan di sini yang dimaksud bukan berarti kita pengawasan seperti audit gitu ya. Tidak. Kita cuma melihat kebijakannya aja gitu. Apakah ini udah sesuai dengan RPJMD, utamanya kita dasarnya RPJMD ya. Itu. Dari RPJMD diwujudkan pertama dari visi misi dulu. Dari visi misi diwujudkan dalam RPJMD. Dari RPJMD jadilah kegiatan di dinas gitu. Gitu. Tahun 2019 kebetulan kita juga udah melakukan rapat kerja dengan dinas, utamanya di dinas PUPR ya. Dinas PUPR itu paling banyak serapan anggarannya dan paling banyak volume kegiatannya gitu. Jadi kita lebih banyak koordinasi dengan PUPR. Di mana di tahun 2019 itu masih banyak kekurangan dari dinas PUPR, terutama mengenai infrastruktur. Hasil dari pemeriksaan BPK itu banyak volume yang tidak sampai gitu, kekurangan volume. Jadi beberapa kegiatan kurang lebih kalau nggak salah ada
30-an ya, 30 kegiatan tuh volumenya kurang gitu. Hasil pemeriksaan BPK gitu. Di 2019 gitu ya Pak ya? 2019. Oke. Itu di PUPR? PUPR. Ada berapa dinas Pak yang jadi mitra kerja Komisi 3? Mitra kerja Komisi 3 ada Dinas PUPR, Perawaskim, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Bapelitbangda sama bagian pembangunan. Bagian pembangunan. Yang banyak proyeknya di mana Pak? Yang banyak proyeknya di mana tuh Pak? Kalau kegiatan, saya bilangnya jangan proyek dong, kegiatan gitu. Oke. Kegiatan yang paling banyak itu di Dinas Perawaskim sama PUPR. Dinas Perwaskim dan PUPR. PUPR ya. Oke. Itu mungkin kalau DPRD tahu secara rinci dong apa datanya seperti itu Pak? Ya tahu sih kita. Soalnya kecuali kita di Komisi 3, kita juga di Badan Anggaran gitu. Oke. Dan selain di Komisi 3 Bapak juga di Badan Anggaran. Di Badan Anggaran. Kebetulan 11 anggota Komisi 3 itu 9 ada di Badan Anggaran. Oh, 9 di Badan. Jadi tahu struktur pembangunan harus seperti apa, struktur anggarannya seperti apa juga tahu ya Pak. Ya. Oke. Tadi PUPR. Dinas lainnya? Perwaskim. Perwaskim seperti apa? Hasil pengawasan atau rapat kerja yang sudah dilakukan oleh DPRD, oleh Komisi 3. Perwaskim kan dia punya program unggulan tuh masalah sanitasi massal ya. Oke. Dia punya program unggulan Kotaku, Ya, Kota betul. Tanpa Kumuh. Ya. Kalau lihat dari kegiatannya sih kurang support dari anggaran karena APBD-nya tidak mencukupi. Akhirnya program Kotaku juga tidak bisa maksimal kita manfaatkan gitu. Oke. Itu di Perwaskim. Jadi dari beberapa program unggulannya masih belum bisa terrealisasi dengan baik. Kalau serapan anggarannya? Kalau serapan anggaran hampir semua dinas serapan anggarannya udah bagus ya kalau serapan anggarannya. Udah bagus. Udah bagus. Tadi PUPR, Perwaskim, kemudian LH gimana? Lingkungan hidup gimana? Lingkungan hidup masih punya PR mengenai sampah ya. Satu mengenai TPA. TPA-nya itu udah overload. Udah mulai ada perluasan gitu. Kita udah harus memikirkan ini tahun depan harus gimana, 5 tahun lagi harus gimana gitu. Kemarin truk sampahnya terguling. Iya, di depan kantor saya lagi. Ini DPRD nggak pernah nganggarin gitu untuk beli truk sampah gitu Pak? Kita gimana dari sana, dari dinas gitu. Oh, jadi dinasnya nggak ngajuin gitu ya? Mungkin nggak ngajuin mungkin. Oke. Tapi setelah lihat truk sampahnya terguling, kira-kira apa Pak? Komisi 3 pernah membahasnya gitu? Kenapa truk sampah LH sampai terguling begitu? Kalau sampai terguling sih enggak ya. Kita juga nggak tahu bakal akan terguling gitu. Cuman kalau kondisi dari kendaraannya memang kita bahas. Memang kita bahas mereka memang banyak kekurangan lagian armadanya banyak yang udah tua gitu. Sekali lagi ya nyangkut anggaran lagi. Balik lagi ke anggaran gitu. Dan balik lagi apakah diajukan atau tidak ya? Satu, diajukan atau tidak. Dua, cukup atau tidak gitu APBD-nya. Oke. Itu untuk LH. Berarti catatannya masih persoalan sampah yang armadanya memang belum memadai. Kemudian ditambah lagi persoalan armadanya yang sudah tua, tapi balik lagi ke anggarannya ada atau tidak ada. Baru 3 nih Pak. Apalagi Pak? Perhubungan, Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan relatif ya masih banyak PJU yang tidak nyala. PJU yang nyala terus menerus. Jadi efisiensi perlu dilakukan di Dinas Perhubungan terutama mengenai PJU gitu. Nah, Dinas Perhubungan ada yang menarik juga Pak. Setelah terminal tipe A diambil alih langsung oleh pemerintah pusat begitu ya, kalau tidak salah seperti itu. Apakah ada pengaruh terhadap PAD yang mungkin tadinya didapat dari terminal itu sendiri? Terus bagaimana juga pengelolaan terminal-terminal lain yang kalau saya lihat kan
banyak terminal di Kota Tasikmalaya juga mangkrak ya Pak. Ya. Ada terminal Ciberem yang di perbatasan gitu. Itu juga tidak terkelola dengan baik. Nah ini gimana tuh Pak? Kalau untuk terminal tipe A, secara otomatis ya pengaruh ke PAD secara otomatis diambil sama pusat. Cuman kalau kita hitung-hitungan antara pemeliharaan sama PAD tadi, masih besar pemeliharaannya gitu. Oh. Nah jadi lebih untung kalau kita diambil sama pusat gitu. Jadi lebih silakan saja iya. diambil gitu ya. Oke. Jangankan yang tipe A, yang tipe B aja kita untuk pemeliharaannya masih kurang gitu. Oke. Contohnya tipe B itu ada Pancasila, Ya. Terminal Pancasila, Terminal Padayungan. Ciberem, Padayungan, mana lagi Pak? Ada berapa? Udah segitu. Ada tiga Kak yang kita punya. Oh, itu pun pemeliharaannya belum bisa memadai, Belum maksimal. belum bisa maksimal. Apalagi Pak Dinas Perhubungan, persoalan-persoalan yang menjadi catatan di Komisi 3. Paling-paling parkir ya. Parkir, Nah. oke. Parkir lebih dimaksimalkan lagi, terutama pendapatan dari parkir. Parkir ini lebih seksi ya Pak? Ngomongin parkir sepertinya lebih enak ya. Kenapa pendapatannya Pak? Cuman itu ranahnya Komisi 2 Oh, ya. kalau Komisi 2. kependapatannya ranahnya Komisi 2. Komisi 2. Kalau Komisi 3 ranahnya apa? Lahan parkirnya. Lahan parkir. Kenapa lahan parkir Pak? Lahan parkir jadi antara pengguna jalan berebut sama tempat yang dipakai parkir gitu. Contohnya di Hajet begitu iya, ya. iya. Oke. Itu parkirnya berlapis-lapis, Ya. jalannya habis. Oke. Mungkin dari Dinas Perhubungan salah satu sisi harus dimaksimalkan pendapatan parkir, sisi lain juga harus memperhitungkan fungsi jalan. Fungsi gitu. jalan. Ya. Oke. Karena fungsi jalan tidak boleh untuk hal lain selain kendaraan. Kendaraan, Oke. gitu. Selain itu untuk perhubungan Perhubungan PJU sudah, terminal, parkir, ya Amdalalin. Amdalalin. Oke. Seperti halnya kemarin-kemarin kan kita ada protes dari beberapa LSM mengenai Amdalalin yang di Transmart. Oke. Transmart. Cuman itu kalau dilihat ini Amdalalin itu kewenangannya provinsi juga. Ya. Oke, bukan kewenangan dari pemerintah daerah. Izinnya keluar dari provinsi. Izinnya keluar provinsi. Ya. Tidak tergantung jalannya, apakah itu jalan provinsi atau jalan kota? Oh enggak. Enggak. Jadi mungkin dari Dinas Perhubungan Kota cuman sekedar rekomendasi keluarnya dari provinsi. Oh tetap izin keluarnya Amdalalin itu keluarnya tetap dari provinsi. Ya. Meskipun status jalannya punya pemerintah Ya, kota begitu ya. ya Pak. Oke. Terakhir apa tadi PUPR sudah Perwaskim, LH Dinas Perhubungan. Kemudian yang kelima ada bagian pembangunan. Oh, Bapelitbangda. Nah, gimana nih Pak Bapelitbangda sebagai pusat dari segala perencanaan?